Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini spesial sekali karena saya ditemani oleh Om Roy Martin. Terima kasih Om Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Om Roy. Sama ada Gibran. Ya, halo. Gibran Martin. Nah, ini lagi di rumahnya Om Roy. Saya baru pertama langsung disuguhi karena ini di awal Desember sudah disuguhi pohon Natal. Seru sekali. Seru sekali. Tapi nggak muter balik kan, Bib? Enggak. Rencananya mau muter balik tapi nggak ada putaran balik tadi. Jadinya nggak apa-apa lah ya. Jadi karena sudah biasa ngadepin Coki Iya. sebagai raja terakhir, jadi yang lain itu Udah masih enteng, aman. Aman. Tipis-tipis lah ya. Nah, Om Roy sama Gibran, aku minta mengawali dengan ini deh, cerita tentang kehangatan Natal gitu. Di luar hal-hal yang sifatnya ibadah gitu. Iya. Kalau ibadah kan urusan masing-masing. Masing-masing. Nah, sebenarnya aku tuh masih punya keinginan, Om Roy, Gibran. Suatu hari itu pengen ke Eropa di hari Natal. Wah, karena kayaknya. Tapi jangan seru ke Eropa. Kalau Eropa sudah jarang. Di Amerika. Di Amerika. Kalau di Amerika. Eropa sendiri udah lumayan ya, sepi. Lumayan sepi ya kan. Eropa Di Amerika, Om. udah Amerika masih. agnostik ya. Iya. Kalau negara-negara Eropa kan udah agnostik, tidak beragama Iya. gitu. Jadi kesakralannya udah hilang. Hilang ya. Tapi kalau di Amerika memang Wah, Seru ya. seru. Karena ini kayaknya seru sekali, Seru, hangat ya. sekali, terus indah sekali. Iya. Natal biasanya ya seperti saudara-saudara kita Muslim ada Lebaran itu adalah tempat hari di mana biasanya pada kumpul. Oke. Jadi tidak soal ibadah, tapi ada berkumpulnya kembali keluarga. Reuni. Jadi misalnya dulu orang tua kami di Salatiga, kami yang dari Jakarta, Bandung, Semarang pada datang pada hari itu. Jadi reuni keluarga itu sangat indah. Kemudian ada makanan-makanan khusus. Kalau itu ada ketupat, ini ada beberapa makanan favorit, tapi tidak seragam. Melahirkan makanan-makanan keluarga itu sendiri apa? Kalau kayak kami dulu sop buntut, misalnya. Sop buntut. Misalnya, Oke, iya. Jadi ada terutama adalah berkumpulnya kembali saudara-saudara kita yang berjauhan pada kumpul kembali merasakan kehangatan kekeluargaan itu Kekeluargaan sendiri. itu ya. Iya, jadi aku tuh kayak salju. Di sini aja kan mall-mall tuh dengan hiasan Natal. Itu kita kayak kalian yang hari raya, saya juga dapat kegembiraannya. Iya. Jadi seru. Nah, kalau Gibran yang membedakan sih. Kan kalau di Indonesia tuh ada, kalau Islam ada Islam Nusantara gitu kan. Nah, kalau dalam Kristen gitu, yang membedakan Natal di sana dan di sini tuh Kalau Natal yang khas Natal sini gitu. Iya. Wah, kalau ke Amerika nggak ada gitu. Orang Amerika yang harus ke sini buat merasakan itu misalnya. kayaknya kalau Natal emang seruan di sana ya. Iya. Karena kan ada salju, kan kita ngeliat di TV ya, Iya, TV iya. pingin banget sih White Christmas tuh gimana atau apa. Cuman kalau di sini mungkin karena kita budaya timur gitu, jadi kayak lebih lebih kompak gitu. Kadang-kadang kalau papa biasanya suka open house. Oh, iya. Oh ya, jadi kayak orang habis gereja datang sini makan gitu. Iya, sama persis sama Islam Iya. ya. Dan papa tuh kan emang bisa masak. Jadinya kadang-kadang masak kepiting. Itu yang kita tunggu sih, kayak wah papa masak lagi nih gitu kan. Sama mulai mikir bahwa ternyata sudah tadi aja udah ditelepon, Bran, untuk anak-anak siapin kadonya. Aduh, ponakan udah banyak. Kado. Saling tukar menukar. Iya, sama. Dan itu diundi ya Pak, diundi. Yang sial yang kalau dapat yang kado dari tadi. Ya sama ya. Seru di situ. Jadi kalau tukar menukar kado. Bukan masalah harganya Bukan ya. masalah harganya, tapi iya, kalau saya di Madura tuh kalau Lebaran ada namanya ontalan. Ontalan tuh ngasih itu. Ontalan. Iya. Ontalan. Oh, tapi bentuknya duit ya? Bentuknya Kayak ya angpau, duit, angpau. kado apa. Nah, kalau di agama lain juga ada angpau kan. Kayaknya memang duit itu yang mempersatukan kita. Ya. Nah, kemudian Om Roy mau nanya soal, ini Om Roy kan
senior. Bahasanya senior. Senior. Jangan bilang tua. Iya, senior. Nah, Om Roy, apa pesan-pesan lah? Maksudnya Om Roy ini kan udah melalui banyak hal gitu. Itu anak muda tuh idealnya agar oke lah hidupnya tuh apa sih Om Roy yang ini? Kalau menurut saya setiap anak muda, perjuangan pasti anak-anak muda. Iya. Anak muda itu selalu mencari hal-hal yang baru. Iya. Jadi jangan takut untuk menemui hal-hal yang baru. Iya. Anak-anak muda adalah apa? Pejuang dari seluruh dunia, perjuangan pasti anak muda. Jadi jangan takut berjuang. Kalau gagal, ulangi lagi. Karena keberhasilan tidak mungkin proses tanpa proses. Keberhasilan pasti semuanya pakai proses. Bangun tidur tiba-tiba, wah saya sudah kaya. Saya pingin sekali. Nggak ada. Nggak ada. Agamanya apapun, Iya. semuanya harus pakai proses. Pakai proses. Iya. Nah, sama ke Gibran soal ini, soal saya tuh dulu kakak saya penulis gitu, kakak saya penulis. Kemudian saya kayaknya kemudian jadi cita-cita saya buat jadi penulis gitu, karena suka ketika ayah saya memuji tulisan-tulisannya kakak saya gitu kan. Kayaknya kita ke distract sama kakak gitu. Ya ada iri-irinya juga, gitu, iri yang positif. Nah, itu dan di satu sisi juga ada kayak beban gitu sebagai adik dari seorang penulis gitu. Nah, Gibran ini kan posisinya ayah artis, kakak artis. Anda apa? Saya coming soon. Jadi itu beban pasti karena pada waktu datang ke tempat casting gitu atau ke tempat PH mereka sudah berharap banyak. Jadi kadang-kadang juga anaknya Roy Martin udah nggak usah casting. Yang kayak gitu yang udahlah udah percayalah. Ternyata saya tidak bisa. waktu di kamera ngapa begini nih anaknya kan gitu. Jadi saya harus mulai belajar lebih gitu karena kan untuk ngimbangin Gading yang Citra Papa Legend itu kayak wah gila sih gitu. Jadi mereka ekspektasinya udah tinggi banget gitu dan itu oke sih bukannya nggak mau nyerah aja, nggak mau nyerah nggak selesai di sini. Cuman kalau kata Papa berjalan lambat lebih baik daripada kita putar balik. Yang penting terus maju. Betul. Lambat tapi meyakinkan. Terus saya satu langkah. Tapi emang mau meniti karir di sana? Oh pasti. Pasti ya di dunia karir di sana. Karena ternyata menyenangkan sih, dunianya menyenangkan gitu. Dan dulu kan sebenarnya pengennya jadi musisi aku tuh. Aku tuh sukanya musik jazz. Sukanya musik jazz. Ternyata musik jazz itu susah sekali ya naiknya kalau di Indonesia. Kalau bukan pop gitu kan. Dan atau dangdut? Tapi kalau dangdut cepat sekali. Iya. Cuman cengkoknya nggak dapat, terus kata Papa, ya coba aja. Ya itu kata Papa, kamu kan anak muda, coba aja satu-satu. Kalau emang ternyata di sini enak, kamu kalau udah ngelewatin adrenalin ya biasanya nagih. Iya. Gitu. Kita biasa takut. Jadi adrenalin. Kalau kita udah bisa ngelewatin itunya, nagih ya, ketagihan. Nah itu. Tapi nggak kebayang geser YouTube aja lah. Apa? Itu lebih menjanjikan. Geser camp ya. Iya itu. Ya itu kita ngerangkap semua, terserah. Ya. Di sini ya 2 kaki aja, Bib. Yang mana aja yang Tuhan kasih lah. Tapi ini kesempatan yang spesial sekali buat aku. Karena gini Om, kalau ilmu sih punya buat dakwah. Tapi kepercayaan diri, performa itu yang betul-betul aku gak punya di depan kamera. Jadi aku tuh pengen nge-YouTube itu sudah mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi baru memulai 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Karena memang ngerasa gak pantas gitu di depan kamera. Berat gitu untuk di depan kamera. Makanya 2 tahun sampai 3 tahun tuh nyari talent gitu. Jadi aku yang bikinin skripnya, nah mereka yang talent. Tapi ya akhirnya repot juga gitu. Nah, sekarang ya lumayan lah ya. Luar biasa. Untuk atas. Udah bisa ngobrol. Tapi memang skillnya tuh apa aja sih Om yang harus memang diperhatikan? Pertama, percaya diri. Percaya diri. Kalau udah percaya diri, kemudian punya konsep mau bicara, udah
percaya diri udah, konsep udah, pengetahuan udah, ilmunya ya udah selesai. Selesai. Wah, nasibnya bagus. Nasibnya bagus. Garis tangan harus. Ya, mau apa lagi ya? Udah. Jadi yang utama kepercayaan diri. Pertama Om. percayaan diri. Kedua isi kan. Iya. Oke. Karena kan Om Roy ini ada sebagai public figure, sebagai artis di masa yang sulit sekali kan, bukan kayak sekarang kan. Iya, Sekarang kan orang jadi artis mudah, ya ya. mudah lah ya Om. Iya. Nah di zaman itu tuh memang kerasa sekali Om. Sangat sulit dan tidak banyak. Orangnya nggak banyak, tapi memang medianya nggak ada, cuman film, tok. Iya, TV medianya juga cuman TVRI tok. Gitu. TVRI itu. Jadi memang untuk mencapai kesuksesan zaman itu sangat susah. Tapi ketika kita sukses juga sulit dilupakan karena satu-satunya Iya. media. Hari ini kan lahir 1000 muka bintang baru, besok datang 2000 lagi. Iya. Jadi cepat naik tapi juga cepat turun. Cepat turun ya. Iya. Itu kelebihan dan kekurangannya ya masing-masing. Dan di zaman itu tuh gimana Om bisa Berkat Tuhan. berkat Tuhan? Hanya Iya. berkat. Dari mana kita nggak? Dari Oh Mas ini Salatiga. Dari kampung datang ke Dari Jakarta. Salatiga ya? Tidak, iya dari Salatiga. Tidak punya ilmunya, nggak ngerti medianya kemana. Sudah nggak sama sekali. Itu nggak. pertama tahun umur datang berapa Om? Umur 20-an gitu. 20-an, datang ke Jakarta. Ke Jakarta, kemudian gaul. Kemudian saya cuma ya nganggur jadi gelandangan gitu kan. Wah, saya kira Nah. Roy Martin nggak pernah jadi Iya, gelandangan. Waduh. Oh, udah 2 Nyungsep. tahun. Makannya teratur, sehari makan, sehari nggak makan. Iya. Sehari gitu. makan, sehari nggak makan. Itu teratur. Tapi memang tujuan saya ke Jakarta untuk main film. Kemudian saya ikut fashion, supaya dikenal wartawan aja maksudnya. Kemudian memang pas, kemudian ada wartawannya, mau nggak main film? Nah, ini cita-cita 2 tahun udah saya tunggu-tunggu dapat kesempatan itu. Ditawarkan langsung peran utama. Oh, Saya kira begitu main film saya akan jadi terkenal. Ternyata enggak. enggak. Tahun 741. 1 tahun lagi dapat lagi Rahasia Gadis sama Yeni Rahman, Fadli. Peran utama juga. Enggak top-top juga. Film ketiga Kampus Biru baru meledak. Jadi memang ya, kampus biru. semuanya butuh proses. Butuh proses dan butuh itu ya kesabaran untuk nyari titik Iya. titik Pasti tadinya ya suatu- ketiganya. iya, Ternyata filmnya ketiga. film ketiga. Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Iya. Saya 3 tahun. Iya sama sih. YouTube juga kan sekarang gitu kan. Iya, Ada biasanya naik ada turun, titiknya iya. yang kemudian naik Iya. di sini melejit karena video ini. Iya. Dan yang terpenting kemudian bagaimana mempertahankannya ya Iya, ketika iya. melejit. Aku sering tuh ditanya, gimana caranya viral? Bukan caranya viral, yang utama itu nanti setelah viral kamu bisa Sebagainya. tetap eksis enggak? Makanya siapkan diri untuk jadi viral gitu setelah viral. Nah, terakhir nih pengen kembali lagi ke suasana Natal. Soal Natal. Nah, ada pengalaman ini enggak Om? Pengalaman lintas agama gitu terkait dengan Natal atau semangat sekali. Iya. Om Roy langsung bermain Iya, tempat iya, dulu. iya. Gimana? Saya kebetulan dalam forum umat beragama dulu dengan Kiai dari Jember, Gus Mukhlisin, Gus Mukhlisin. dari Surabaya Gus Soleh, ada beberapa pesantren yang kita sering datangin gitu. Luar biasa mereka kalau ke Jakarta mampir ke sini. Pak, nginep di sini. Jadi ketika tapi bukan soal Natal, tapi kebersamaannya. Iya. Jadi ketika saya di penjara, Hmm. malah Gus Mukhlisin itu datang membawa saya uang. Oke. Luar biasa kan? Iya. Seorang kiai, bukan seorang pendeta yang datang. Iya. Seorang kiai. Seorang kiai datang, ketika saya membutuhkan, itu dia datang membawakan saya uang. Luar biasa. Itulah kebenaran. Kenapa? Karena ketika Jember terjadi longsor, saya datang membantu pesantrennya. Jadi ketika saya terpuruk, dia datang membawain sesuatu untuk saya. Itu keindahan. Bukan dalam rangka Natal memang, Iya. tapi keindahan kebersamaan ini luar biasa. Keindahan kebersamaan itu ya. Iya, jadi memang fungsi agama kan seharusnya itu ya, Enggak. menjaga komitmen untuk tetap baik dan tetap membahagiakan Amin, orang lain amin, dan
fungsi agama juga memang mengajak kita berlomba dalam kebaikan gitu. Ini malah yang banyak berlomba dalam kebenaran, bener-beneran. Iya. Tapi karena perlombaan saling bener-beneran itu akhirnya jadi jahat orang gitu. Karena nggak yang terima. lain tidak benar. Seolah-olah Karena yang lain merasa tidak benar. Iya. Ya kan? merasa yang lain salah, Salah, dan ya. lain sebagainya, berbagai label-label negatif, kemudian jatuh ke sana. Jadi yang hadir kiai itu memang sesuatu yang Bayangin, ya, seorang kiai itu datang bawain. Dan itu uang yang memang saya butuhkan ketika itu. Iya. Dan itu momen yang pasti gak akan terlupakan ya Om. Seumur hidup saya nggak akan lupa. Karena Sayyidina Ali itu pernah ditanya, Om, temanmu berapa? Kata beliau, oh nanti akan saya hitung ketika saya jatuh. Ayo. Benar itu. Setuju. Karena kan kalau lagi di atas ya Kayak semut. Kayak semut. Kalau udah jatuh baru kelihatan tuh hitung tuh siapa teman-teman kita. Iya. Nah, suasana pandemi kayaknya juga jadi hikmahnya itu momen yang pas buat ngitung teman. Ya. Berapa teman kita nih? Karena kan lagi pandemi nih. Lagi susah semua. Lagi susah semua. Saling ngitung. Saling gitu. Oke, terima kasih. Terima Gibran, kasih. Om Terima kasih, Gading. Apa? Om Gading sampai. Ya, Omnya Gading. Omnya Gading, bukan papanya Gading. Papanya Gading. Mudanya sampai ngiranya gading. Iya. Ya, saking muda. Saking mudanya. Saking muda. Saya ditolong oleh Gibran. Jadi kalau tadi Om Roy ditolong sama Kiai, saya ditolong oleh Gibran. Terima kasih Om Terima Roy. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kehormatan Habib. banget bisa di Terima sini. kasih, makasih. Ya itu teman-teman konten yang semoga bermanfaat dan minimal aku percaya bahwa duduknya orang yang berbeda, baik berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, dan berbeda apapun, itu akan jadi pemandangan yang indah, jadi lukisan yang indah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.